Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue ajakin kalian ngelihat si Gatsby, Chevy Impala tahun 66 gue, yang udah berubah tampang, berubah bentuk, dan sekarang jadi lebih keren. Ini dia. Jadi di tahun 2019 gue dapetin nih mobil dari Belijering di Bali, dalam kondisi bahan jalan tapi sungkan. Jadi jalan tapi ya banyak masalah lah. Transmisinya selip, terus mesinnya kocak. Kocak kenapa? Baru ini seumur hidup gue main mobil ada alternator itu mountingnya di las di header knalpot baru di mobil ini. Jadi waktu itu gue ngerasa kalau restorasi mesin kayak ribet, mending ganti mesin deh. Akhirnya ganti 454. Terus bodi juga 60% restorasi karena udah pada keropos. Bahkan gue bisa nyetir sambil ngelihat aspal di deck karena bolong. Terus habis itu kita restorasi bodinya, permesinan pun juga direstorasi sama Cang Adi. Alhamdulillah ya, waktu itu intinya setelah perjuangan selama 3 tahun, karena niatnya awalnya cuma setahun bangunnya kelar gitu, tapi baru mulai bangun ternyata pandemi datang dan kita pun mengalami kesusahan secara ekonomi. Sampai akhirnya 3 tahun kemudian mobil ini bisa jalan, bisa dikatakan selesai, dan akhirnya mobilnya gua bawa ke Hot Rod di Ningrat. Waktu itu gua bawa dari Jakarta sampai Jogja semi towing karena di tengah perjalanan ada trouble, airsusnya pecah. Nah, setelah itu di mobil gue pakai selama setahunan itu aman-aman aja, sampai akhirnya gua ngerasa ini kaki-kakinya mulai keras ya. Ternyata busing-busing karetnya pada hancur. Jadi gue masukin bengkel untuk mulai restorasi kaki-kaki, dan disitulah akhirnya semua drama dimulai. Restorasi kaki-kaki udah kelar, lalu habis itu klepnya patah, klep mesinnya patah, turun mesin lagi. Nah habis itu jadi merembet kemana-mana, ke radiator lah, ke transmisi lah, dan sebagainya. Yang membuat akhirnya nih mobil 2 tahun mangkrak di bengkel. Dan bentuknya jadi nggak karuan. Terakhir gue lihat tuh catnya udah pada kusam, ngelupas sebagian, mungkin karena faktor cuaca dan diparkirin terlalu lama. Jujur gue sempet nyerah. Gue ngontak Mas Dimas Golgota di Magelang. Gue bilang, Mas, kayak gue udah capek deh main mobil Amerika, ini rewel mulu. Bener-bener literally sebelumnya tuh kayak baru nyampe rumah, gue coba tes jalan 5 menit, radiatornya jadi air mancur. Padahal baru keluar bengkel gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa nyerah, gue kontak Mas Dimas. Mas, aku mau pensiun dari mobil Amerika dulu deh. Udah jual selakunya aja, gue mau tukerin Harley. Gitu. Terus mau dijual berapa? Udah terserah dah, yang penting itu masalah hilang. Jadi gue ada momennya melihat di mobil bukan sebagai mobil, tapi sebagai masalah. Makanya itu di titik gue udah ilfil sama Gatsby. Terus akhirnya Mas Dimas Golgota bilang, coba gue beresin dulu deh semampu gue, nanti kalau hasilnya oke, siapa tahu lo bisa cinta lagi sama tuh mobil gitu. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian di mobil jadi kemarin dipajang di ICS. Nah kelar event di mobil gua test drive, dan untuk pertama kalinya setelah 6 tahun punya di mobil, gua ngerasa percaya sama di mobil. Mesinnya, powernya gua bisa ngerasain. Biasanya gue kalau nyetir di mobil baunya kampas kopling kebakar, kali ini bau ban kebakar, yang artinya distribusi tenaga dari mesin ke roda itu udah maksimal. Transmisi yang jadi PR bertahun-tahun akhirnya kelar. Terus kaki-kaki nggak bunyi geladak geluduk kayak dokar lagi, kayak delman lagi, lebih halus. Terus setir yang biasanya sepelengnya itu 90 derajat, nah segini
Biasanya baru cetak, baru nyantol. Ini baru nyantol. Kali ini dia stiff, bener-bener stiff. Akhirnya gue nyetirnya lebih akurat. Dan di situ akhirnya gue ngerasa percaya ini mobil sehat. Dan untuk pertama kalinya gue bisa ngerasain naik Gatsby dengan full potential, full powernya, dan fun to ride. Makanya gue ngerasa, sayang lagi sama Gatsby, gak jadi jual. Nah, untuk itu, mari kita ngobrol sama Mas Dimas. Sebenarnya ini mobil diapain aja sih sampai akhirnya gue bisa sayang lagi. Yuk kita kemon ketemu Mas Dimas Golgota. Dan inilah beliau ahlinya ahli. Permasalahan Gatsby yang gue alamin selama 2 tahunan selesai di tangan dia dalam waktu kurang dari 2 bulan. 3 minggu. Ya, 3 minggu sebelum ICS ini mobil masuk, dan pas ICS dia sudah bisa dipajang. Mas Dim. Ya. Apa motivasimu? Motivasiku biar dirimu nggak pensiun. Iya, jujur aku awalnya udah ngerasain nggak punya feeling sama sekali sama mobil ini, karena keluar duit, terus dipakai sekali hancur, keluar duit, pakai sekali hancur. Sempat mikir kayak aku tuh main mobil atau mobil mainin aku gitu, Mas. Jadi ya wajar tuh, akhirnya aku bilang, Mas tolong jualin selakunya lah. Tapi kelar ICS aku test ride, gimana Mas Dim? Seumur hidup naik Impala baru itu aku ngerasain senam jantung. Wah, tangan kanan di atas, tangan kiri di jok gini terus. Padahal nggak ada pegangan loh, atasmu kemana? Oh di gini. atas gini. Di atap ini. Saking takutnya itu aku, gila. Masa sih? Kenceng pol, itu lari mungkin 200 km per jam ada itu. Nggak di ring road itu. Nggak di dalam kota. Tapi kan jam 2, setengah 3 pagi. Iya. Ya, makanya itu aku tersulut tuh karena biasanya bau kopling. Nah, malam itu bau ban. Wah, berarti ini powernya udah dapet. Terus setirnya udah nggak speleng. Oke, kita bahas permasalahan mobil ini dari awal sampai akhirnya kamu beresin satu-satu, Mas. Ya. Apa? Awal masuk sini tersita 10 hari untuk siram bodi, ya kan? Oh ya. Siram bodi itu ya 2 minggu lah, 2 minggu, 10 hari lebih kan, 2 minggu itu. 2 minggu. Untuk ngubah warna dari merah jadi hitam, terus beresin yang kemarin cat yang ngelupas, dempul ngelupas, ada toh? Itu, terus setelah itu jadi, datang sini dipasang lagi perniknya. Kan tadinya dilepas ya, datang dilepas, dicat, terus sampai sini lagi pasang. Terus interior. Langsung datengin. Oh iya, door trimku tuh pada ngelupas teman-teman. Jadi dia itu base-nya itu kemarin pakai bahan apa ya Mas? Kayak triplek. Iya, triplek kayak kayu gitu. Sedangkan kadang dia ini karena karetnya itu masih orisinil yang getas dan udah rontok, nyari gantinya itu susah banget emang. Jadi kalau hujan itu kadang kemasukan air, sehingga kalau bahan triplek dia itu gampang, apa bahasa Jawa ini melonyoh, bahasa Indonesianya apa ya? Kropos. Ya. Sampai akhirnya door trimnya itu pada mangap-mangap. Ini mobil baru dipakai, baru direstorasi dan kelarnya hitungannya kan 2022 sampai baru 3 tahun udah melonyoh semua interior gitu. Nah akhirnya diberesin sama Mas Dimas juga, diganti ya? Lah ya, ganti. Tapi itu luarnya tetap sama ya? Iya, yuk kita lihat. Tetap sama. Dalamnya aja yang kulitannya itu tetap sama teman-teman. Iya. Yang ngelupas terus dibenerin lagi. Sini. Karena memang waktu segitu nggak mungkin ganti interior ya. Kalau ganti interior ya mungkin. Nah, ini kemarin ini bisa ditekuk gini karena dalamnya udah bener-bener udah rapuh gitu. Terus ini tuh ngangkat. Jadi kalau pintunya ditutup, dia akan ngelawan karena ini ya udah nggak rapet. Nah akhirnya bagian dalamnya rangkanya kamu ganti apa? Pakai bahan apa Mas? Ganti kayak PVC gitu. Oh jadi lebih tahan air. Memang tahan air, nggak mungkin kropos. Iya, bener. Solutif. Oke, perkara kedua Mas Dim. Setelah interior, ya ini dikeroyok ya, kemarin keroyokan semua. Iya, interior di juga, iya, terus cat juga, terus setelah itu Matic yang olinya kemana-mana. Wah, gitu. Maticku tuh olinya lari-lari ya? Iya, lari-lari jadi los, nggak bisa masuk persneleng. Terus habis itu dibenerin semua lagi, kebocoran di mana-mana dilihat lagi, udah ketemu, dimasukin oli Matic lagi,
selesai Matic. Pantes yang terakhir sebelum aku ke kamu yang aku bilang aku patah hati itu kan mobil baru nyampe rumah nih, terus aku mau nyoba masukin garasi, masuk gigi, nggak gerak. Nah itu. Ternyata pas aku cek oli transmisi kosong song. Nah, itu kemarin berarti perkara seal atau apa untuk transmisi? Transmisinya ada lubang yang harusnya ketutup itu kebuka separuh, terus di bagian bawah juga ada baut yang memang harus dikencengin lagi. Ya lumayan banyak sih. Berarti kamu nurunin transmisi Mas kemarin? Ya jangan nurunin lah. Nggak, cuman disenderin gitu. Dalam waktu 3 minggu. Terus kalau permesinan ada yang kamu ubah? Permesinan setel lagi karburasi sama untuk radiator juga. Oh iya kemarin sempat pecah Mas Iya, selang radiatornya karena emang overhead, selangnya nggak kuat. Terus ini saya kasih lagi diperbarui ini karetnya karena karet yang lama meledak. Sama termostatnya masangannya kurang tepat yang sebelumnya. Iya, terus sama untuk otomatisnya itu terlalu lambat jadi udah telat. Pas nyala suhunya udah terlalu tinggi. Oke. Dan itu sudah beres sekarang. Kemarin sih beres ya. Aku nyobain itu nyetir dari Prawiro Taman dan sebagainya, kita keliling-keliling, suhu itu cuman mentok di 180 Fahrenheit. Ya, itu sampai setengah lah istilahnya kalau yang di indikator umumnya mobil ya. Ya, itu sekitar 75 derajat sampai 80 derajat. Ya, normal loh. Iya, normal banget untuk mesin 454 loh 454 speednya sampai 200. Ya kan? Itu normal banget itu. Tapi tenan malam itu aku happy banget bisa dengar suara roda. Terus belok mobil panjang, tikungannya tajam. Ini kalau setir doang nggak cukup gas lagi aja. Melintir. Langsung. Pas. Nah, problem berikutnya kemarin itu adalah setir, Mas. Ya. Aku ngerasain nyetir 30 kilo pakai ini awalnya ya. Dia itu ngunci di tengah kan. Ya. Jadi pas di tengah dia mau tapi di kanan agak ngunci harus dipaksa. Klek gitu baru dia mau. Terus lagi tengah lagi. Kiri juga gitu. Klek gitu. Itu kenapa? Itu di astirnya itu istilahnya ngobeng. Ngobeng itu apa ya? Jadi nggak center, nggak lurus. Nggak center. Tapi melengkung gitu ya. Ya, jadi pas diputer iya, geraknya kena bodi mobil, dat, sama speleng juga. Ya, ini nek nggak salah, begitu nyampe nih bengkel, setirnya lepas itu armnya. Nah, setirnya lepas, untung nggak di jalan pas. Untung nggak pas tak bawa. Yang aku ngeluhin bahwa ini kok susah belok ya. Itu kalau kejadian lucu banget kayak Dono Kasino Indro. Iya. Setir lepas. Setirnya bisa lepas. Sama berikutnya teman-teman. Biasanya ini sepeleng ya. Jadi ini kalau tak di kondisi roda lurus, ini setirnya bisa aku puter segini terus puter segini. Tanpa roda belok ya. Dengan enteng, rodanya nggak ngaruh apa-apa gitu. Nah sekarang tuh udah ngelok. Nggak ada toleransi speleng sedikit pun. Itu yang membuat aku kemarin pede untuk nyetir kenceng nih mobil karena setirnya udah bisa dipercaya, kalau dulu tidak. Ya. Terus berikutnya ada rem tangan. Ya, rem kaki, handrem kaki apa sih namanya? Ya, parking brake. Nah, bener. Parking brake-nya ini sebelumnya hilang, nggak tahu kemana. Terus akhirnya dibikinin sama Mas Dimas dan bentuknya mirip aslinya sih. Iya, asik. Memang itu nyontoh yang asli. Beli dari Cina gitu. Pesen gitu kan. Bagus. Terus untuk per kaki-kakian ada yang kamu ubah nggak Mas? Soalnya aku merasa kakinya itu lebih nyaman dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya itu bener-bener brak. Padahal sebelumnya waktu aku benerin itu di invoice termasuk mengganti busing-busing kaki-kaki. Tapi aku merasa kok masih dak. Kaki-kakinya di set lagi karena emang nggak center ya. Apa masalah yang kamu temukan apa? Nggak presisi, jadi untuk geraknya yang sebenarnya harusnya masih bisa fleksibel itu udah kena. Udah mentok. Iya. Terus sama pengaruh dari worm steer juga dari rack end ya, racknya itu juga pengaruh. Nah, racknya kamu pindah enggak? Atau tetap ngikutin kemarin? Di set sama kaki-kakinya biar presisi aja. Presisi ya. Nah, aku belum merhatiin kemarin.
Setelah itu Oke. rem juga diperbarui karena ada selang rem yang udah Meteng, iya melendung. kurang dikit lahir. Nah, kalau lahir kan oli remnya pecah. Iya, ketubannya pecah ya udah. Ya, untung nggak pas kita kebut-kebutan. Ya itu. Ya Allah. Untung Gatsby baik. Nah, itu semua ternyata teman-teman dikelarin dalam waktu 3 minggu. Efektifnya untuk yang technical, ya, seminggu. mekanikalnya 4 hari. Oh, 4 hari karena di bawah seminggu. cat selesai, pasang-pasang pernik kan sama interior itu udah mungkin 3 harian. Oh iya. Jadi sisa 4 hari. 4 hari sebelum ICS. Itu. Edan 4 hari. Masalah yang ku miliki selama bertahun-tahun kelar semua. Ini agak gaib bengkel ini, agak gaib. Karena ada dorongan tadi. Ada Apa? yang mau pensiun. Jadi itu terdorong dari itu. Tapi kalau nggak pensiun, Nah, 3 tahun lah. ini contoh bengkel yang passionate. Karena kemarin tuh aku udah posisi kayak jual aja mas, uangku udah pececeran nggak jelasnya, aku nggak mampu untuk bangun lagi. Mas Dimas bilang, udah kirim aja dulu. Masalah duit pikir belakangan. Yang penting kamu coba lagi dulu, main lagi dulu. Dan bener, saya tinggal mikir tagihan. Tapi seneng. Berapapun uang yang harus keluar untuk ini, saat ini aku ikhlas lillahi ta'ala, aku seneng karena mengembalikan perasaan yang udah hilang itu susah. Dan Mas Dimas bisa melakukan itu. Gila. Nah, ini nextnya tinggal apa Mas? Untuk kita bisa bilang Kalau selesai. untuk biar lebih glowing nanti clear lagi sekali, terus mungkin ya untuk chrome juga. Chrome perlu dicelup Ya, ulang chrome sih. lagi boleh untuk looknya aja lah. Iya, berarti secara teknis sudah kelar nih, transmisi udah kelar. Ya, udah. Mungkin kemarin kamu kaget kok giginya kayak pendek ya. Memang ini TH350. Iya. Kalau manualnya hitungannya cuma 3 speed dia. Mau pakai TH400 agak ribet ngurus ECU karena ini mesinnya karbu. Iya. Jadi ngatur solenoidnya pusing. Ya wes, habis ini kita tes coba jalan. Berani nggak ya? Aku kalau waras nggak berani nyetir mas. Asik, malahan Tapi sebelum itu, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Dimas yang sudah dengan lapang dada mau menerima barang kayak gini. Soalnya bengkel tuh jarang mau menerima nyebokin. Iya, Tapi benernya. beliau bersedia karena mungkin tahu histori saya sama ini mobil cukup panjang. Ini salah satu mobil impian dan dia ngerti kita sama-sama main mobil karena passion. Semoga Golgota Garage semakin sukses. Amin. Semakin ramai. Makasih. Bapak-bapak pejabat jenderal yang mau bangun mobil sini aja. Ya. Kontak Instagram di bawah ini nanti bisa dibangun mobil impiannya. Yuklah. Oke. Mari kita test drive PRND. Transmisi itu harusnya begini loh. Digas tuh jalan. Rasanya kok nyetir elf ya mas? Ya lumayan Untuk keluar gang aja. Ya Allah, koreksi nih. gede. Walaupun punya mobil ini udah 6 tahun, tapi setiap nyetir ini selalu punya rasa nervous tersendiri. Karena jarang pakai, Jarang enak. jarang waras. Buset, suhunya nggak nyampe 180. Biasanya itu diem gitu doang tadi, wes 180, 190. Wush. Ngeri. Aku nek sober nyetirnya ngene, Mas. Unak-unuk. Tuh, kaki-kaki tuh biasanya dak duk dik dak. Ini hilang loh dak dik duknya.
Aduh, happy banget aku. Kayak gini kok mah dijual loh. Sayang banget. Kalau cuma dijual nggak apa-apa, tapi pensiunnya yang sayang. Torsinya berasa biasanya tuh ngeng. Ngeng. Oh. Karena selip apa transmisinya salah pindah gigi nih Mas. Ya. Belum peak torsi tapi udah pindah RPM makanya tinggi tapi betul. itu ya. Ngempos. Iya. Awalnya ngempos, habis itu RPM tinggi tapi giginya udah ketiga gitu. Iya. Padahal speednya baru 40 misalnya kan. Wah, yo. Ngondo ya, Bos. Suaranya. Noken AC stage 2 ini. Ya. Mesin galak Jadi mesinnya itu di penjara 6 tahun. Potensinya baru keluar sekarang. Gila. Ya masih aman kayaknya ya, nggak panas. Amin. Amin. Asu. Ini loh torsi. Di gas tuh bisa. Oh, itu loh. Oh, ini bisa masuk kanan ya. Nice. Fucking life. Geludak-geludaknya mana? Mana biasanya? Dok. Ambil lagi. Biasanya apa yang terjadi ke roda itu sampai setir. Jadi roda ngantem lubang, setirnya ikut gini. Sekarang kok enggak? Iya itu. Kayaknya udah ngesul lagi ini kayaknya. Ngesul. Ngesul. Oke, sudah selesai ngisi bensin. Kita start. Ngopo iki? Nah, kontaknya agak bener entas gini, wis. Tombol. Oh iya, ding lali aku ya Allah. Udah lama nggak pakai, sampai lupa. Dia startnya itu bukan kotak diputer. Pakai tombol. Padahal itu requestku sendiri dulu. Sekarang lupa. Kelamaan nggak dinaikin, maaf Gatsby. Nyalakan AC. So far suhu masih sangat aman, masih di bawah 180. And here we go. Oh, asik. Wah, buat nyore enak loh. Ini loh, setirnya loh, aku seneng banget. Tuh. Udah nggak speleng. Edan. Kenapa nggak dari dulu? AC-nya adem. Mas ini enak. Tapi AC-nya settingan paling rendah pun adem banget. Nih, torsinya berasa. Ini yang aku mau. Pertama kali aku test drive nih Impala setelah event ICS, itu pertama kali aku nyetir Gatsby lagi dalam kondisi sehat. Aku menitikkan air mata. Iya loh Mas? Iya. Saya ingatku ya. Aku menitikkan air mata. Asu perjuangan 6 tahun. Akhirnya bisa ngerasa worth it apa yang ku keluarin, duit yang aku spend untuk dia. Akhirnya berasa worth it. Dan sekarang rasanya kayak nyetir mobil biasa, mobil muda gitu loh. Handlingnya akurat. Remnya iya, walaupun rem Honda. Tapi berhenti gitu loh. Jos. Asu, enak banget. Lihat tarikannya teman-teman. Fuck you.
Udah Mas, ini udah nggak perlu diapa-apain, tinggal di detailing aja. Oke. Per kaki-kakian aku udah happy. Untuk ukuran Airsus ini ternyata nyaman loh. Soalnya dulu aku tanya, Mas ini udah ganti busing-busing kok masih jedak-jeduk. Ya namanya Airsus. Nah ini nyatanya Airsus nggak ada prak 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 prak. Nggak ada yang kalau dulu kayak gitu tadi udah dar 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 dar. Tanganku sakit loh. Sampai kesetir loh soalnya. Dar 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 dar. Emang Golgota Garage worth it teman-teman. Setiap rupiahmu itu worth it. Dan sekarang semangatku untuk main mobil klasik kembali lagi. Iya. Aku pastikan ini bukan proyek terakhir aku bangun mobil tua. Ya. Coming soon. Coming soon. Ada lagi. Oke. Tapi- HWP ya, ini buat HWP besok ya, berangkat ya? Ini HWP. Oke. Tapi habis itu kita akan bangun sebuah proyek yang tadi kita omongin. Oke, oke. Sebutannya mobil klasik, tapi jiwa muda. Jadi sih itu Mas. Tunggu aja teman-teman. Kalau kalian mau nebak silakan. Kira-kira bangun apa? Asu. Asu. Dari kemarin aku nyetir ini cuman asu bajingan, kok nggak dari dulu. Asu bajingan. Kamu pernah nggak, Mas? Kamu bangun mobil sampai orangnya seheboh aku? Ya baru pertama kali ini. Heboh dan wes kepuasannya kayak Kayak orgasme tuh. wah, kiri kita, kiri. Iya. Jalan sempit tadi lagi. Aduh. Ya Allah. Besok stick sign-nya aku rubah lagi ke aslinya aja. Ke tangan, ke Iya, setir. setir aja. Kalau di bawah itu kayak jawil opo. Kenapa kamu beresin hal-hal yang nggak aku minta ya Mas? Yang sebenarnya ternyata aku butuh. Dari kemarin. Kaki-kaki emang aku pernah ngomong tolong berdiri kaki-kaki enggak toh? Ya aku naikin nggak enak, ya udah benerin gitu Bajingan. aja. Jadi ngikut standarmu. Alhamdulillah ya Allah. Ini loh main mobil tua tuh kayak gini loh senengnya teman-teman. Sik, iki wis lurus urung? Wis. Suhu di 175. Ya wis konco dhewe ra apa-apa. Mantap, mantap. Sesuai yang aku ngomongin kemarin, Impala ini udah sempurna, nyari sempurna bahkan aku bilang. Ini tinggal finishing eksterior, rapihin, kinclongin. Habis ini kita udah siap road trip. Makasih Golgota Garage. Saya customer yang bahagia. Semoga kalian bisa menemukan bengkel-bengkel seperti Golgota Garage juga yang bisa nggak sekedar benerin mobil tapi juga mencintai mobil kalian seperti kalian mencintai mobil kalian. Jadi sampai sini aja episode kali ini. Makasih sudah ikut senang-senang hari ini. Sampai jumpa di episode lain dengan project yang nggak kalah seru atau touring yang nggak kalah seru.